Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Shalom BCC Next Gen, mari kita memuji Tuhan sama-sama pada pagi hari ini. Yo, angkat tangan kalian. Sorak dan pujian hanya bagi Kau Tuhan. We worship you God. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you are Lord, my Lord, my heart will sing. I will bless the one with all my soul. I will tell of all your mighty love. You pulled me low, pulled me from the dark into your light. For you are Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Come on, church. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Tepuk tangan sama-sama di atas ya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Inilah salah satu penyembahan kami Tuhan yang terindah Tuhan. Biar layak Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Oh yes Lord. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all
Tuhan. Kami datang Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Bahwa hanya Kau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Tidak pernah cukup Tuhan. Semua seruan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Oh Yesus, kami nyatakan Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
datang Tuhan. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bahwa Kau nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang pelihara kami Tuhan, terlebih lagi Tuhan. Semakin hari semakin baik Tuhan. Ucapan terima kasih Tuhan tidak cukup Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Oh terima kasih. Worship you, yes we worship you. We thank you Lord, hallelujah. Oh Jesus, yes we call your name, Jesus. Kami sorakan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya, Kami naikkan pujian kami dari hati kami Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang terima pujian. Terima kasih. Oh we thank you Lord, we thank you Lord. Oh Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di setiap hembusan nafas kami Tuhan, kami hanya mau memuji Engkau Tuhan. Di setiap hembusan nafas kami Tuhan, kami ingin hidup seperti Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, Kau yang melayakkan kami Tuhan. Oh Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini jiwaku
ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Setiap langkah kami Tuhan, kami mau mengikutimu. Come on church. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap nafasku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya. Shalom Next Gen, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang kembali di talk show kita di part kedua. Setelah di part pertama ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan penasaran kalian tentang kekristenan. Nah oleh sebab itu kita mengadakan talk show yang kedua bersama pastor kita, Pastor Agus Chan, yang biasa kita panggil Ko Chan. Dan sebelum kita memulai talk show kita, mari kiranya Ko Chan bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kepada kami anak-anak-Mu Tuhan selalu berikan penyertaan, damai sejahtera, sukacita. Di dalam hari-hari kami, Tuhan membawa hati kami untuk boleh terarah kepada Engkau. Untuk boleh hidup seturut dengan anugerah-Mu. Nah Tuhan, sebentar kalau kami akan membicarakan, berdiskusi atau bertanya jawab, biarlah sepenuhnya Engkau yang pimpin. Firman-Mu kiranya yang menjadi pelita dan terang dalam hidup langkah kami. Apa yang kami pertanyakan, apa yang kami tidak mengerti, biarlah Tuhan kami temukan dari firman-Mu semua pengertian itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, Next Gen siap untuk terima berkat Tuhan, ada amin. Oke, kok ternyata dari minggu lalu kita ngomongin tentang pluralisme. Ternyata masih ada yang penasaran sama nilai-nilai. Salah satunya LGBT. Oke, nickname-nya dari Namutri. Dia tanya, saya pernah baca sedikit tentang teori. Teorinya namanya anima animus. Di dalam teori itu dia bilang bahwa di dalam diri perempuan pasti ada
sedikit sisi laki-lakinya. Dan kebalikannya, di dalam setiap laki-laki pasti ada sisi keperempuanannya itu. Nah, apakah menurut Koko ini benar-benar ada? Lalu, apakah hal ini juga yang menjadi faktor seseorang menjadi LGBT? Menurut Koko gimana? Baik, seperti saya katakan kalau nggak salah di part pertama, bahwa kecenderungan oleh karena pembawaan seseorang kemudian dia memiliki preferensi yang berbeda di dalam seksualitas, itu kecil sekali persentasenya. Ya, ini saya mengutip dari seorang psikolog konselor Pak Yakub Susabda, bahwa itu hanya mungkin kira-kira 1-2%. Nah, selebihnya itu karena faktor lebih ke pergaulan, trauma, pengalaman atau apapun itu yang di luar daripada bawaan. Oleh karena itu pendapat seperti ini yang tadi diutarakan di pertanyaan, saya mengira itu adalah pandangan secara psikologi atau seorang psikolog. Saya tidak tahu nama siapa tadi penanyanya. Nama teorinya itu Carl Jung. Iya, kalau nggak salah dia adalah tokoh psikologi, ya meskipun saya tidak mempelajari tulisan ini, tetapi begini, adik-adik kita next gen sekalian, pandangan seorang psikolog atau ahli sosial atau ahli apapun itu, ya boleh-boleh saja mewakili bidang mereka. Tetapi hal ini tidak memberikan sebuah landasan buat kita melihat secara teologi atau secara menurut kebenaran firman Tuhan. Dalam iman Kristen kita, Alkitab. Ya, jadi pendapat seperti itu atau teori seperti itu boleh-boleh saja dalam bidang-bidang mereka. Tapi kalau kita kembali pada firman Tuhan katakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga apakah teori ini membuat ada faktor sehingga seseorang juga akhirnya memiliki kecenderungan seperti itu? Saya pikir saya akan menjawab tetap dari kacamata Alkitab. Bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan kita, itulah image kita, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, saya kasih contoh ya, mengapa teori seperti ini kita tidak bisa campur adukan. Ya, kita juga tidak bisa kan menggunakan teori Darwin, pandangan seorang katakanlah yang berkata bahwa manusia adalah hasil evolusi dan segala macam. Kita tetap kembali kepada Alkitab, bahwa Allah menciptakan Anda dan saya dari debu tanah. Ya, jadi bukan hasil evolusi. Apapun teori itu dengan segala perdebatan pro dan kontranya, Alkitab tidak keluar dari sains. Ya, kalaupun ada yang kontra, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menjelaskan dengan sangat baik sehingga Alkitab tidak bertentangan, ya, atau tidak sesuai dengan sains yang benar, ya maksud saya. Oke. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan itu, saya lebih ingin menjawab bahwa itu pandangan psikolog, boleh-boleh saja dalam ranah psikologi. Tetapi bagi kita temukan jawaban dalam firman Tuhan. Contoh lain lagi ya, pandangan umum psikologi adalah kalau seseorang memiliki masalah tertentu, banyak kali itu membutuhkan perubahan lingkungan supaya dia bisa berubah. Tapi bagi kita, contoh yang kita percaya, untuk seseorang bisa berubah dan dipulihkan, dia harus mengalami pertobatan. Perubahan itu dari dalam, from inside. Lingkungan perlu nggak? Ya mungkin diperlukan, tapi yang paling penting dari dalam. Inilah iman Kristen yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, thank you. Berarti kok kita sebagai seorang Kristen menanggapi nilai-nilai seperti ini harus tetap menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kita, benar ya? Bukan hanya sekedar teori-teori psikologi semata gitu ya? Oh tentu ya. Firman Tuhan menjadi landasan, apalagi mau iman Kristen kita pasti back to the Bible. Ya. Oke, next gen jadi kita harus paham bahwa firman Tuhan lah yang menjadi kita punya dasar, bukan hanya sekedar teori-teori belaka. Oke kok, itu pertanyaan terakhir dari pluralisme kita. Pertanyaan selanjutnya itu akan tentang seputar kehidupan next gen kita nih, ya kan? Oke, pertanyaan pertama, tidak cantumkan nama. Bagaimana cara kita tidak dibully oleh teman-teman kita? Bagaimana cara kita tidak dibully? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Saudara, kita ada di dunia yang tidak aman.
Ketika kita beranjak, katakanlah remaja dan dewasa, kita udah tidak setiap waktu bersama orang tua kita. Ataupun orang yang melindungi kita. Nggak anytime kan ada di samping kita. Kita harus mulai belajar berani melangkahkan kaki keluar. Bersosialisasi di sekolah, di pergaulan. Dunia ini tempat yang tidak aman. Jangankan di tempat bergaul atau sekolah. Ya. Di tempat yang dikira aman pun ternyata tidak. Nah, salah satunya adalah daripada orang-orang yang suka membuli. Atau orang yang suka merudung. Ya, istilahnya betul ya. Bahasa Indonesianya ya. Itu bisa banyak hal ya. Mulai dari verbal. Ya, maksudnya perkataan. Atau bahkan bisa lebih. Sehingga kepada adik-adik kita next gen. Mungkin yang saya bisa katakan, yang saya sederhanakan adalah. Tempatkan diri kita, bawa diri kita dalam pergaulan yang sehat. Kalau kita menemukan ada satu komunitas sudah tidak sehat di dalam perkataan, apalagi kalau sampai yang lebih jauh ya, maka kita harus bijaksana untuk tidak perlu ya memperhitungkan diri kita di dalam kelompok tersebut. Tapi tentu ada situasi yang tidak bisa dihindari. Contoh sekolah itu kan semua satu komunitas. Maka kita harus membawa diri kita dengan bijak, adik-adik kita. Ya, maksud saya adalah di sekolah tentu ada otoritas, ada guru, ya. Sebagaimana di rumah ada otoritas orang tua. Jadi kalau sesuatu itu udah melewat batas, kalau kita nilai itu udah membuat kita begitu tidak nyaman, jangan ragu untuk bicarakan dengan guru dan orang tua. Ya, tetapi kalau itu masih batas-batas biasa, saya mau katakan adik-adik, be strong. Tidak usah terlalu ada sedikit kalimat yang coba bikin kita down atau coba membuat kita terpojok atau merendahkan kita, langsung kita ambil hati. Tidak perlu juga, ingat. Anda bukan sebagaimana orang katakan kepada Anda. Tapi Anda dan saya adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan kepada kita. Bahwa Anda berharga. Bahwa Anda adalah biji mata Tuhan. Bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan yang kekasih. You are special, ya. Nah, jadi kalimat-kalimat negatif itu akan selalu ada. Seiring kalian bertambah usia dewasa. Jangankan lingkungan sekolah, di dunia kerja, dunia di tengah masyarakat akan ada ya kalimat-kalimat yang jahat, perlakuan-perlakuan yang gak patut itu akan ada. Nah, bagaimana Anda dan saya dalam pertumbuhan kita, dalam perkembangan kita, dalam anugerah Tuhan ya, semakin kuat, bijaksana. Tidak semua kata perlu kita dengarkan atau kita tanggapi. Lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara memang untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan, dengarkan aja firman Tuhan dan nasihat yang baik dari orang tua, dari guru kita, daripada dari kalimat yang negatif. Nah, saya kira pertanyaan ini sebenarnya dari penanya mungkin akan menemukan masih ada pertanyaan kembali. Diskusikan bersama dengan kakak Anda di dalam small group ya, di dalam DM kalian. Dari saya kiranya itu sederhananya. Oke, kok saya coba timpalin sedikit ya. Okay. Soalnya kan biasa kan ada orang yang misalkan orang membuli saya, lalu saya melapor kepada guru saya, misalkan karena udah menurut saya sudah tidak wajar lah. Lalu tiba-tiba teman saya bilangnya, kok lu baperan sih? Kok lu jadi orang baperan sih? Yang seharusnya dia minta maaf, tapi dia malah bilang saya baper kok. Menurut Koko itu gimana kok? Kata baper itu digunakan sekarang. Ya, apapun tanggapan kembali daripada si pembuli ini, apakah dia sebut kita baper atau bahasa kalian apa sih? Cemen begitu ya. Atau bahasanya apa lagi? Tukang lapor atau apa. Apapun sebutan itu terserah ya. Kita nggak bisa mencegah itu. Yang penting kita lihat, kalau itu udah sampai batas yang tidak benar, tidak sehat, apalagi sampai fisik ya. Wah, dipepet secara fisik atau diancam begitu, itu harus disampaikan kepada guru yang berwenang. Sampaikan juga pada orang tua kalian. Di sini saya mau katakan kepada adik-adik kita, merasalah bebas untuk menceritakan apapun kepada orang tua Anda. Karena mama papa kalian adalah orang yang paling mengerti dan mengasihi kalian. Ya, ceritakan kepada mereka ya. Mungkin mereka tidak akan langsung kemudian mendatangi orang itu yang membuli ya, tidak. Tapi setidaknya di rumah dia bisa katakan kepada adik-adik, udah gak apa-apa, be strong, jangan dengerin dia, dengerin mama papa. Ya, jadi banyak kali untuk mengalahkan
pesan dan tudingan negatif, Anda hanya perlu mendengarkan yang positif. So you become stronger ya. Jadi Anda nggak pusing lagi dengan kalimat-kalimat nggak bagus. Tapi kalau Anda terus dibawa tekanan daripada intimidasi kalimat yang negatif dan Anda tidak ungkapkan dan meminta support dari orang tua, dari kakak Anda di DM, dari kakak pembina atau dari guru, wah adik-adik remaja bisa merasa down atau merasa sendirian. So jangan ya, terbuka. Kita tidak bisa mencegah apa yang orang lempar kepada kita, nah, tapi kita bisa cegah itu menetap di kepala kita. Martin Luther suatu kali katakan, kita nggak bisa cegah burung terbang dari kepala kita, tapi kita bisa cegah dia bersarang. Kita nggak bisa cegah kalimat negatif dilontarkan. Kita nggak bisa cegah kan mulut-mulut mereka. Tapi kita bisa cegah kalimat itu jangan nempel di kepala kita. Dan tidak membuat kita menjadi tertekan. Dengan apa? Dengan yang positif. Family, firman Tuhan apalagi. Ya, itu penting. Oke. Oke, jadi next gen, supaya kita tidak dibully, mari kita tempatkan diri kita secara bijak. Dan tentu kita harus be strong. Dan yang terlebih penting bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Oke kok, ngomongin tentang kita berharga di mata Tuhan. Ada pertanyaan yang nyangkut di sini. Kenapa kita semua disebut warga kerajaan sorga? Kenapa kita semua disebut warga kerajaan sorga? Oke, warga kerajaan surga di sini satu istilah yang digunakan untuk mengingatkan kepada kita, untuk memberitahu kepada kita bahwa pada saat Anda dan saya born again, lahir baru. Ya, apa itu istilah Alkitab lahir baru? Lahir dari roh. Apa itu? Lahir dari atas. Artinya kita tidak hanya lahir satu kali secara jasmani dari mama kita, tapi kita lahir kedua kali secara roh. Kita tahu manusia ada roh dalam kita. Ya. Nah, pada saat saya lahir baru dalam Tuhan, kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, sebenarnya istilah kerajaan ini, kingdom ini, untuk melambangkan bahwa kita berbeda dengan kerajaan di dunia. Ya. Di dunia yang penuh dengan prinsip dan nilai-nilai dunia yang telah jatuh. Itu kan kerajaan dunia atas dasar itu. Ya, kerajaan dunia atas dasar kekuasaan dan segala macam menurut nilai-nilai dunia. Tapi untuk Anda dan saya lahir baru dalam Tuhan, kamu dan saya adalah warga daripada kerajaan Allah. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Ya, yang pada suatu hari kita semua akan kembali kepada Tuhan. Kita punya tempat untuk kembali. Ya, kita punya tempat yang akan kita tuju, yaitu bersama dengan Tuhan, Raja dan kekasih kita. Ya, jadi soal kerajaan Allah bukan berarti sekarang Anda dan saya percaya pada Tuhan langsung paspor kita berubah gitu. Enggak ya. Kita secara hukum bernegara, secara ini jasmani kita ya warga negara Indonesia. Atau kalau saudara adik-adik ada yang warga negara lain ya paspornya nggak berubah, tapi identitas rohani bahwa Anda dan saya adalah anak Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Barang siapa percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak. Kuasa di sini apa? Hak. Kuasa di sini apa? Ya, kuasa di sini adalah satu hak atau layak disebut anak bagi yang percaya. Nah, disitulah kewarganegaraan, warga kerajaan kita yang baru dalam kerajaan Allah itu ada. Saya kira itu. Amin, amin. Jadi kita jadi kerajaan warga, kerajaan sorga ketika kita sudah lahir baru. Lahir dalam roh. Mari kita belajar bersama-sama untuk bagaimana kita lebih dekat lagi sama Tuhan next gen. Oke kok, pertanyaan selanjutnya. Menarik nih. Kenapa orang yang sudah beragama Kristen masih berkata-kata kasar walaupun sudah diajari oleh orang tuanya? Gimana tanggapan Koko? Oke, sebenarnya Alkitab memberitahu kepada kita untuk meninggalkan ya segala perkataan-perkataan yang dikatakan kotor. Ya, silakan nanti kakak DM bahas ya, ada di Perjanjian Baru. Tinggalkanlah segala perkataan yang tidak membangun, tinggalkanlah segala perkataan yang motivasinya tidak mengasihi. Firman Tuhan banyak sekali memberikan kita perintah, bukan lagi guidance loh. Bukan lagi saran loh, perintah. Nah, tetapi kita menyadari di dalam kehidupan kita masih ada possibility untuk melakukan kesalahan termasuk dalam mulut kita. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus, barang siapa tidak salah dalam mulut dia udah sempurna. Barang siapa nggak salah dalam hal perkataan dia udah sempurna. Artinya memang ada tantangan dan proses di sana. Ya, kita tahu bahwa saat Anda dan saya percaya pada Tuhan, tidak langsung
segala kekurangan pembawaan duniawi hilang langsung. Tidak ya, kita tahu ada yang namanya pembenaran, yaitu Tuhan menganggap kita benar. Maksudnya apa? Maksud pembenaran dalam iman Kristen itu apa sih? Kiki dibenarkan, itu artinya Kiki dianggap benar. Loh kok bisa? Ya, karena salib Kristus. Suatu hari Anda dan saya berdiri di hadapan Allah ketika penghakiman. Maka yang Allah Bapa lihat adalah Kristus yang telah berkorban bagi kita sebagai anak domba yang suci. Bukan kita yang punya kekurangan. Nah itu artinya pembenaran, justification, dianggap benar. Tetapi ini ada padanan yang gak boleh copot. Ada pasangannya, yang kalau gak ada pasangannya ini boleh dipertanyakan. Apa pasangannya? Sanctification, penyucian, pengudusan. Dan itu continuous, itu proses. Kalau Anda dan saya berkata, aku orang yang telah menerima pembenaran, maka pasti kita dalam proses penyucian. Artinya ada proses. Ya, jangan dari 5 tahun lalu percaya pada Tuhan, mulutnya gak ditertibkan. Udah 5 tahun makin gak tertib. Nah itu gak ada dalam proses tuh. Itu boleh tanda tanya. Datang sama Tuhan lagi, Tuhan nih aku minta Tuhan ubah aku, jamah aku, buat aku semakin indah. Harus ya, karena anak Tuhan itu ada dalam proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Nah termasuk mulut. Jadi mari berjuang melalui apa? Firman Tuhan. Melalui apa? Persekutuan dengan Tuhan. Dengan anugerah kekuatan Tuhan kita diubahkan. Ya, yang paling penting apa? Firman Tuhan. Di 2 Korintus 3 saya kira 16, 17, 18 ya. Bahwa Anda dan saya diubah ketika bertemu, memandang Tuhan dengan tak berselubung. Kita bertemu, menghadap Tuhan dengan gak ada selubung. Artinya apa? Tiap kali kita datang ke hadapan Tuhan dengan tulus, tidak ada topeng. Di situ Tuhan mulai mengubahkan kita. Sehingga kita mengalami pembaharuan. Ya, nah itu proses yang sangat indah. Ini jadi kesaksian. So, don't give up. Oke. Oke, jadi next gen kalau kalian lihat teman-teman kalian atau diri kalian sendiri masih ngomong kotor, mari kita sama-sama bercermin apakah kita lagi dalam prosesnya Tuhan atau tidak. Kalau misalkan 5 tahun lalu seperti yang Ko Acan bilang masih ngomong kotor, sekarang masih ngomong kotor juga. Mari kita bertobat teman-teman. Oke, Ko, pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaan yang akan diajukan oleh semua next gen. Mengapa main game lebih menarik daripada ibadah? Mengapa main game lebih menarik daripada ibadah ya? Saya mencoba menempatkan diri saya di kelompok usia kalian. Karena kalau saya menjawab dari perspektif saya sekarang, main game tidak menarik. Ya, jadi saya akan sulit menjawab kalau dari posisi saya sekarang. Karena bagi saya, oke lah, saya gak perpanjang. Intinya bagi saya harus menjawab dari sudut pandang kalian. Ya saya pernah di umur kalian. Saya main games dari, saya pikir sebetulnya saya umur 6-7 tahun ya. Waktu saya 2 SD berarti berapa? 8 tahun ya. Saya main game saya lawan orang dewasa. Menang terus lagi. Jadi saya suka games dari kecil. Tapi waktu saya di umur, saya kira Tuhan panggil saya betul-betul ya. Untuk percaya secara sungguh-sungguh. Bukan hanya karena ikut-ikut ya. Itu umur 17 ya. 16-17. Di situ ada cinta akan Tuhan. Ada gairah akan Tuhan itu yang begitu menguasai hati dan hidup saya. Ada passion, ada hasrat akan firman itu mulai muncul oleh karena satu perjumpaan pribadi sama Tuhan. Sehingga saya ingat juga ya, di masa seperti itu, saya akan merasa sangat tidak bijak waktu saya mulai main game lebih daripada yang seharusnya. 1 jam, 2 jam nonstop begitu. Saya akan merasa itu begitu akhirnya tidak fit buat saya, tidak cocok, tidak nyaman buat saya. I don't know, Anda mungkin tanya kok bisa? Ya itu karena ternyata ada satu hal yang lebih menarik buat saya. Ada prioritas, ada fokus yang udah lebih menarik buat saya. Sehingga ketika pikiran kebiasaan lama saya masih pengen main game dengan waktu yang berlebih-lebihan, saya jadi merasa saya gak enjoy lagi seperti sebelumnya.
Ya, nah, tentu dalam perkembangan usia dan tanggung jawab nanti ada prioritas lain. Contoh Anda mesti karir kan, Anda mesti kuliah. Kalau seperti saya, kita mesti urus anak. Sehingga nggak mungkin kalau orang masih main game berjam-jam padahal mesti kerja urus anak atau kuliah. Itu something wrong. Itu hukum kehidupannya udah nggak jalan ya. Nah jadi saya kembali kepada umur kalian. Adik-adik boleh nggak main game? Saya nggak mungkin katakan tidak boleh. Ya nggak mungkin. Tetapi akan sangat bermasalah kalau itu sampai tahap berlebihan atau terikat. Ya, wah gamenya kalau hari itu nggak main kayak lupa minum obat begitu. Ya kayaknya waduh, toh lupa minum obat ya, sakit kepala nggak minum obat. Wah contoh aja ini ya. Artinya game itu kayak nggak bisa dilewatkan gitu, atau kayak udah kayak nggak makan begitu ya. Jangan, itu udah nggak sehat. Firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu, kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus, itu halal bagiku. Tapi aku tidak izinkan diriku diperbudak oleh apapun. Nah, kalau sampai Anda tahu ini tanda-tanda seperti diperbudak, lepaskan diri Anda. Mau game kek, mau sosmed kek, mau nonton kek. Kocan masih nonton, saya masih nonton. Film yang saya suka, 1 episode 1 hari. Ya, maksimum kalau waktu lebih, maybe yang 40 menit saya bisa nonton 2. Teman-teman saya sampai nanya, lo kok bisa? Film seri kan seru, rasanya gak mau habis. Disitulah namanya pengendalian diri. Kita tahu next saya harus kerjakan sesuatu. Buku saya udah dibaca belum? Tugas saya udah selesai belum? Tugas sekolah saya udah kerja belum? Ya kan? Mama minta saya bantu sesuatu, udah saya kerjain belum? Hidup harus dalam kedisiplinan. Itu adalah value. Tapi kalau semua terbengkalai oleh karena hobi, jadi nggak cuma game ya, oleh karena hobi nonton sosmed atau game atau yang lain, itu udah nggak sehat. Adik-adik minta anugerah Tuhan untuk boleh kita benahi, ya saya kira itu. Oke, jadi next gen kita harus tahu mana prioritas kita. Kita masih muda nih, tapi kita harus sudah mulai belajar menyusun mana sih yang paling prioritas dalam hidup kita. Tentunya kita sebagai orang Kristen wajib dan prioritas kita adalah untuk selalu dekat sama Tuhan. Dan ibadah, baca firman, berdoa itu termasuk prioritas kita sebagai seorang Kristen. Oke, itu pertanyaan terakhir kok. Kira-kira kok ada pesan apa sih buat next gen kita ke depan? Kira-kira pesan bagaimana cara kita hidup di dunia yang begitu, saya bisa bilang kacau ya. Saya bisa bilang kacau, di dunia yang kacau ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan seturut dan serupa Kristus kok. Oke, next gen sekalian, seperti Anda di rumah, Anda butuh orang tua. Di sekolah kita butuh guru-guru. Maka dalam hal kerohanian kita butuh komunitas dan kakak-kakak pembina. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi kalian. Merasa bebaslah dan terbukalah untuk meminta dukungan ketika Anda di dalam pergumulan. Ketika Anda dalam masa-masa yang sukar atau tidak gampang. Atau ada hal yang sedang troubling your mind ya, mengganggu pikiran kalian. Merasa terbuka untuk cerita. Kakak-kakak kalian, pembina kalian, bahkan kami hamba Tuhan ada buat mendampingi kalian, menolong kalian di dalam kerohanian ya. Nah jadi Anda butuh komunitas. Dan Anda butuh kakak-kakak yang sungguh mengasihi Tuhan untuk bersama dengan Anda. Jadi di masa yang penuh dengan pertentangan nilai, ini kan kita di masa yang penuh pertentangan nilai. Kalau tadi Kiki pakai istilah kacau gitu ya. Betul ya, tadi pakai istilah kacau ya. Artinya ini nilai-nilai yang lagi, waduh mana ya? Ini benar gak ya? Itu benar gak ya? Seolah-olah segala sesuatu didefinisikan hitam dan putih. Tetapi yang berbahaya sekarang banyak abu-abu ya. Syukur kalau cuman hitam dan putih, gampang dibedain. Oh ini hitam, ini putih. Tapi sekarang semua abu-abu. Ada yang abu tua, abu sedang, ada yang abunya tipis. Abu muda tipis. Ya, saya pakai perlambangan, semoga adik-adik bisa ngerti. Semoga the next gen bisa ngerti. Artinya apa? Kita butuh firman. Untuk benar membedakan. Wah enggak, ini enggak putih nih, ini rada abu nih. Oh apalagi ini, butek ini. Jadi kita butuh firman, kita butuh pimpinan Roh Kudus, kita butuh komunitas. Nah sehingga saya katakan, terus di dalam perjalanan yang indah secara rohani bersama Tuhan, nikmati perjalanan rohani kalian, ya nikmati
Kerohanian yang indah itu kerohanian yang dinamis. Bukannya sekedar teori, bukannya sekedar kognitif. Saya udah baca Alkitab banyak, kognitif. Oke, good. Tetapi apakah itu suatu hal yang dinamis yang kamu nikmati? Waktu dengar firman Tuhan di gereja, kamu nikmati nggak? Nikmati. Firman Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu. Jadi blessing buat aku secara pribadi. Itu menikmati firman. Ya, bukan sekedar yang penting aku udah ibadah. Yang penting udah komsen. No, nikmati perjalananmu sama Tuhan. Suatu hari kamu nengok ke belakang. Kamu melihat, wah Tuhan indah. Ada jatuh, ada bangun. Ada suka duka, ada ketawa, ada air mata. Tapi indah ya bersama Tuhan. Iya, hari-hari ini itu juga yang aku lihat ke belakang. Dan aku melihat anugerah Tuhan. Dan aku menatap ke depan. Aku percaya masih ada anugerah Tuhan. Sampai hari dia datang menjemput kita semua. Nah saya kira itu. Simple. Jadi untuk next gen ada remaja nikmati. Buat Kiki perjalanan rohani itu dinikmati. Pergumulkan. Iman itu bukan sesuatu yang stuck. Iman itu bukan sekumpulan teori. Ini iman. Pokoknya ini Bible gitu. Enggak. Iman itu sesuatu yang kita pergumulkan. Di hadapan Tuhan. Lord, why? Tuhan hatiku kok. Pergumulkan sama Tuhan. Allah kita Allah yang hidup. Roh Kudus tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Kekurangan cara dan hikmat dan kuasa. Untuk menolong kita dalam pergumulan kita. Selama kita datang ke hadapan Tuhan dengan tidak ada topeng. Tidak ada selubung. Oh, that's beautiful. Oke, saya kira itu yang saya mau katakan. Oke, thank you kok. Thank you buat pesannya bagi next gen kita. Saya rasa kita semua next gen diberkati, ada amin. Berkat Tuhan melimpah bagi kita. Oke, kita sudah di penghujung kita punya talk show. Di talk show part kedua ini. Jadi ketika kita lagi ngadain talk show selanjutnya, jangan sungkan untuk tanya. Jangan sungkan untuk menanyakan kegelisahan hati kalian. Karena percayalah ketika kalian nanya, Tuhan bisa memberikan jawaban lewat talk show ini. Tuhan bisa memberikan jawaban lewat manapun. Mungkin dengan cara-cara yang kalian gak pahami. Oke, mungkin yang nonton video ini bukan hanya jemaat Next Gen. Mungkin kalian adalah salah satu teman jemaat Next Gen. Bagi kalian yang masih baru atau pertama kali nonton video ini, silahkan kontak teman kalian untuk bergabung seperti yang dikatakan Pastor Agus dalam komunitas kita. Karena komunitas itu sangat penting. Ketika kalian bertumbuh dalam satu komunitas, maka kerohanian kalian, kekristenan kalian akan dibangun bersama dengan teman-teman di komunitas kami di Bethel City Church Next Gen. Oke, sekiranya itu kok kita punya talk show sesi kedua. Kita akan berjumpa lagi di talk show selanjutnya. Mungkin Koko bisa pimpin kita dalam doa tutup. Oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan sesi ini dengan beberapa pertanyaan yang ada. Mungkin ada keterbatasan di dalam jawaban yang diberikan. Tapi kami tahu Tuhan, bagi kami yang mencari, kami akan menemukan. Bagi kami yang haus, kami akan dipuaskan dengan kebenaran-Mu. Oleh karena hamba berdoa buat adik-adik kami di Next Gen, di youth. Tuhan, berkati kerinduan mereka akan pengenalan akan Engkau. Dengan satu perjalanan yang indah. Perjalanan rohani yang hidup, yang dinamis bersama dengan Engkau. Roh Kudus-Mu menuntun, mengarahkan. Supaya iman kami itu hari demi hari bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berkati kami semua, berkati tim pembina, kakak-kakak di Next Gen, di Bethel City Church ini. Biarlah kami sungguh mengerjakan pekerjaan-Mu dengan hati yang mengasihi Engkau dan mengasihi generasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bye Next Gen, see you next week.